Assalamualaikum, apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu. Cornering masih menjadi topik obrolan kita kali ini, melanjutkan video sebelumnya. Memahami dinamika gerak motor akan membantu kita untuk mengontrol motor dengan lebih baik. Sehingga kita bisa riding dengan aman, menyenangkan, dan mungkin bonusnya menjadi cepat sampai tujuan. Nah, karena dinamika ini merupakan bagian dari ilmu fisika, jadinya kita akan ketemu beberapa istilah atau konsep fisika. Tapi tenang sob, kita tidak akan bahas rumusnya. Yang penting kita bisa lebih memahami reaksi motor terhadap aksi yang kita berikan kepadanya. Kita mulai dengan bagaimana cara motor secara alami berbelok. Yuk kita perhatikan bentuk ban motor. Berbeda dengan ban mobil, permukaan ban motor dibuat lebih melengkung. Jadi ada perbedaan diameter antara bagian tengah sini dan kedua sisinya. Pada saat posisi ban tegak lurus terhadap aspal, maka pergerakan ban ini akan lurus seperti silinder. Namun apabila posisi ban mempunyai kemiringan tertentu terhadap aspal, maka bentuknya bisa dianalogikan seperti kerucut. Dan pergerakan kerucut adalah melengkung. Nah, berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa untuk membelokkan motor secara alami adalah dengan cara memiringkannya. Dan cara yang paling efektif untuk memiringkan motor adalah dengan teknik counter steering, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Fakta lainnya tentang kemiringan motor pada saat bergerak dalam sebuah lingkaran atau belokan bisa dilihat di video berikut. Gesekan antara ban dengan aspal akan membuat gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran, dan ini menyebabkan adanya torsi di titik berat motor yang mendorong motor untuk keluar atau menjauhi pusat lingkaran. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, kita harus memiringkan motor ke arah belokan yang diinginkan supaya terjadi keseimbangan gaya dan motor dapat berbelok dengan stabil. Torsi yang mendorong titik berat motor keluar akibat gaya sentripetal akan sebanding dengan besarnya torsi yang dihasilkan oleh gravitasi terhadap titik berat motor. Seberapa besar sudut kemiringan yang diperlukan akan tergantung terhadap kecepatan motor dan ketajaman dari belokannya itu sendiri. Semakin tinggi kecepatan dan semakin tajam belokan akan memerlukan sudut kemiringan yang lebih besar. Apabila kemiringan motor kurang, maka torsi akibat gaya sentripetal akan lebih besar dibanding torsi akibat gaya gravitasi dan menyebabkan motor terlempar keluar. Sebaliknya, apabila terlalu miring, maka torsi akibat gaya gravitasi akan lebih besar dibanding torsi akibat gaya sentripetal dan ban akan kehilangan traksi sehingga motor akan jatuh atau mengalami low side. Oh iya sob, sebelum lanjut kita harus tahu dulu bagaimana mengukur derajat kemiringan motor atau biasa disebut dengan lean angle supaya persepsi kita sama. Derajat kemiringan diukur dari posisi motor berdiri tegak dan dengan kondisi ideal motor berjenis skuter bisa mencapai limit aman sampai 40 derajat. Untuk motor sport naked bisa sampai 50 derajat dan motor super sport bisa sampai 55 derajat. Di ajang balap superbike, kemiringan bisa mencapai 61 derajat. Dan di ajang balap MotoGP, kemiringan rata-rata pembalap mencapai 64 derajat. Sampai saat ini, rekor tertinggi lean angle masih dipegang oleh Marc Marquez di angka 68 derajat. Nah, sob, terkait kemiringan ini, menurut penelitian, ada mekanisme di dalam internal otak kita yang menganggap bahwa kemiringan 20 derajat adalah batas aman. Itulah yang menyebabkan kita nggak mau lebih miring lagi pada saat melakukan cornering. Otak kita langsung memberikan peringatan ketika nilai itu sudah mau terlewati. Yang harus diingat adalah kemiringan motor menciptakan suatu risiko. Keseimbangan gaya-gaya tadi sangat rentan terganggu. Misal oleh kondisi aspal, kondisi ban, dan perlakuan kita sendiri yang salah terhadap gas, rem, atau stang. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi atau memperkecil risiko ini dengan salah satunya melalui bantuan posisi badan kita. Semakin miring, semakin besar risikonya. Dan semakin lama dalam posisi miring, semakin besar juga risikonya.
Tujuan kita adalah sukses melewati suatu tikungan. Oleh karena itu, resiko sekecil apapun yang mungkin harus bisa diantisipasi atau diminimalkan. Tentunya hal ini bukan berarti jadi harus pelan dalam melewati suatu tikungan. Karena terus terang buat saya pribadi dan mungkin sebagian sobat juga, salah satu bagian yang mengasihkan dari mengendarai motor adalah kecepatan. Oke sob, saya pikir teorinya sudah cukup. Sekarang tinggal bagaimana kita terapkan pengetahuan ini pada kebiasaan riding harian kita. Dan yang pertama akan kita bahas adalah masalah body position pada saat cornering. Bagaimana seharusnya pergerakan atau posisi badan kita ketika akan menikung, selama menikung, dan keluar dari tikungan. Kenapa posisi badan ini jadi bahasan pertama, padahal banyak hal mendasar lainnya yang juga harus diperhatikan, seperti misalnya bagaimana kita perlakukan gas, rem, dan stang. Hal ini karena posisi badan sangat berkaitan dengan teori kemiringan tadi. Sobat semua, tadinya saya berencana video ini akan terus lanjut sampai ke praktek body position. Tapi pada saat proses editing baru nyadar bahwa ternyata sudah kepanjangan. Belum lagi nanti ditambah dengan informasi tentang body positionnya itu sendiri. Jadinya kita putuskan sampai di sini aja dulu. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Terima kasih buat yang sudah mampir dan semoga ada manfaatnya. Yuk, assalamualaikum.